Kori, jangan bodoh kayak tuan-tuan. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis saja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman, betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan dari Tengku Kori, Bangladesh. Setelah beberapa lama ini kita tidak terdengar hiruk pikuknya, suara keras jahanamnya kepada klan Balawi. Tahu-tahu rupanya Tengku Kori ini berburu ke Aceh, konon menemui gurunya dan bercerita tentang masalah nasab Balawi. Kita sudah tahu kalau Tengku Kori ini beberapa lama membela Kiai Imad mati-matian. Tapi di balik itu kita tidak tahu juga ada motif apa di belakangnya. Sampai-sampai ada kejadian di Jember, kemudian di Malang, dan juga persekusi waktu itu di Bekasi kalau nggak salah. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Rupa-rupanya kegamangan dari Tengku Kori ini nggak tahu apakah ini pembawaan genetikanya atau karena memang pemikirannya yang labil. Karena dari beberapa kali komentar dari teman-teman dekatnya, dalam tanda kutip, Tengku Kori ini dalam menjalankan syariatnya juga kadang-kadang dalam tanda tanya. Pembelaannya kepada Ba'alawi ini nanti kita bisa lihat videonya. Itu setelah bertemu gurunya, kemudian terjadi percakapan di situ. Lantas dalam kecamuk pikirannya yang bimbang mungkin kalau kita melihat, karena pola sepak terjang Tengku Kori ini kan ya seperti pendekar lah, pendekar mabuk kalau kita bilang. Dan kita tidak tahu juga sekarang ini dia membela klan Balawi. Apakah ada motif ekonomi atau memang benar-benar keputusannya membela ini karena ilmu pengetahuan. Nah, kita nanti bisa simak bagaimana dari awal si Tengku Kori ini akhirnya kembali ke Ba'alawi. Dari awal setelah pola tingkahnya beberapa kali bolak-balik dan penuh framing dan drama, nah kita simpulkan seperti itu. Kalau dia kembali membela klan Balawi ini ya nggak salah, karena harapannya dulu menurut yang kita tonton di video-video lama ini, beliau ini kan mengharap sebelum tes DNA adalah DNA-nya ke jalur Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi setelah tes DNA ternyata haplogrupnya itu ini bisa disinyalir sekitar dari India, Bangladesh, Rohingya, dan pokoknya sekitar wilayah sana. Dari kekecewaannya itu mungkin kalau kita melihat akhir-akhirnya gamang kesana kemari, apakah dia benar-benar pulang ke Aceh selama 2 bulan ini kemudian mencari kebenaran, wallahu alam kita tidak tahu apakah ini hanya akal-akalan saja untuk kembali membela klan Balawi. Ya semestinya memang dia itu membela Balawi dari awalnya, karena bagaimanapun untuk bersama Kiai Imad dan kiai-kiai lainnya yang mempertahankan tesis bahwa Ba'alawi bukan turunannya Nabi, itu perlu modal kekuatan, semangat, keimanan, pokoknya yang serba luar biasa, tidak tergoncang dengan isu-isu miring apapun yang dihembuskan oleh mukibin juga Ba'alawi. Tengku Kori sekali lagi kembali ke habitatnya. Kita nggak perlu kaget kalau memang dia mau menantang berdebat dengan tesis Kiai Imaduddin yang sekarang ini katanya Tengku Kori sudah membuat antitesisnya. Kita tunggu saja, jangan banyak kuar-kuar, jangan banyak bacot,
jangan banyak framing, buktikan saja, langsung kontak. Nah, Kiai Imaduddin Al-Bantani ditentukan di mana tempatnya, secara live mungkin di tempat yang netral tentu saja, dan dijamin tempat itu adalah yang kredibel. Terserah di mana mau dilakukan, di Mabes Polri, Mabes TNI, atau Universitas Indonesia, atau Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, atau di mana. Yang penting tempatnya kredibel dan bisa diakses, bisa dilihat luas oleh masyarakat. Nah, ini baru jos, baru benar-benar kalau memang mau membantah dari tesis Kiai Imad dengan kitab yang sudah disiapkannya. Untuk itu kita lihat bagaimana Tengku Kori ini berbicara akan melawan tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani di hadapan para kabib-kabib. Mari kita lihat. Bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan Habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-Kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis Imad dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang. Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu maksud hamba ini. Ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah ini ya, tidak ada harus didebatkan. Kemurkaan di dalam hati ya. Harus Oleh didebatkan. sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan dulu itu. Ya, saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Iman itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar gak nih orang ini? Jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu
hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insya Allah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi, saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihi ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya gak pandai berbicara, ini kebentar saya sebetulnya. Iya kebentar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan. Kita enggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai tolan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati.